So, hari ini teman-teman kita akan belajar gramatik terbaru ya, yang dimana ini merupakan gramatik yang sangat penting, yang dimana ini juga merupakan puncak dari A1 untuk gramatik yang paling-paling kalian harus kuasai untuk di level A1 ya, yaitu yang gramatik yang bernama perfect ya. Nah, teman-teman, apa sih itu perfect? Ya, jadi aku cerita sedikit. Ya, jadi dalam setiap bahasa asing pasti kalian pernah dengar ada istilahnya kalimat lampau dan kalimat masa masa sekarang. Nah, dalam bahasa Jerman itu juga ada, teman-teman. Nah, kita selama ini hanya mempelajari tentang membuat kalimat-kalimat yang dimana ya, kalimat-kalimat yang sekarang gitu ya, yang terjadinya itu sekarang, di menit-menit sekarang gitu. Nah, tapi kita belum pernah belajar gimana sih cara membentuk sebuah kalimat masa lampau. Atau yang biasa kita sebut, atau yang biasa orang Jerman sebut adalah die Vergangenheit. Ya, die Vergangenheit. Nah, die Vergangenheit ini artinya adalah masa lampau. So, jadi kita akan mempelajari nih gimana sih cara membentuk sebuah kalimat tapi konteksnya itu sudah masa lampau atau yang telah terjadi. Entah itu 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, bulan lalu, kemarin, ya, atau tahun lalu sekalipun, itu merupakan kalimat-kalimat yang memiliki artian sudah terjadi atau masa lampau. Bahkan tadi pagi, misalkan kalau kalian bilang, tadi pagi aku makan roti. Ya aku makan rotinya itu tadi pagi. Tadi pagi itu udah berlalu. Dia masuk dalam konteks Vergangenheit atau masa lampau. Nah, nama dari gramatik yang mempelajari tentang Vergangenheit atau masa lampau yaitu perfect. Nah, nanti ada lagi satu yang namanya preteritum. Nah, teman-teman, yang paling penting untuk masa lampau itu adalah si perfect ini. Nah, karena dalam bahasa Jerman untuk membuat sebuah kalimat membuat sebuah kalimat Vergangenheit itu ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan gramatik perfect dan yang kedua dengan menggunakan gramatik preteritum. Nanti kita akan lihat yang preteritum ya. Tapi teman-teman, mereka ini memiliki perbedaan ya. Jadi untuk si perfect ini itu kita gunakan dalam Umgangssprache ya. Masih ingat Umgangssprache? Nah, Umgangssprache itu teman-teman artinya dalam bahasa bahasa sehari-hari ya. Di Umgangssprache. Bahasa lisan lah istilahnya, bahasa lisan atau bahasa sehari-hari. Jadi si perfect ini itu kita gunakan dalam pembentukan kalimat-kalimat yang dimana kita menuturnya itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan kalau kita berbicara dengan teman atau dengan orang-orang yang sudah kita kenal atau yang paling intinya ya bahasa lisan ya. Kalau dalam bahasa lisan kita ingin mengungkapkan bahwa kejadian yang kita alami itu sudah lewat. Nah, kita menggunakan gramatika perfect ini. Gitu. Karena teman-teman, ada lagi yang namanya preteritum tadi. Nah, kalau preteritum itu untuk mengungkapkan sebuah kalimat yang dimana kalimatnya itu sudah terjadi atau Vergangenheit, tapi konteksnya itu formal atau tertulis gitu. Ya, jadi berbeda ya. Itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Untuk majalah, novel, buku-buku ilmiah resmi, itu tuh kita tinggal pakai perfect untuk mengungkapkan sebuah cerita yang udah masa lampau gitu. Misalkan sejarah-sejarah itu kita nggak ditulis menggunakan perfect tapi menggunakan preteritum. Nah, sekarang kita akan belajar si perfect ini gitu ya. Oke, jadi kalian harus tahu ya gitu. So, teman-teman, perfect ini dia itu berhubungan dengan dengan kata kerja atau verben. Jadi, untuk menandai bahwa sebuah kalimat tersebut merupakan kalimat perfect, kita membutuhkan bantuan verben ya. Verben. Jadi, teman-teman, verben atau kata kerja yang telah kita pelajari selama ini yaitu masih dalam bentuk infinitive presence atau masih dalam bentuk masa sekarang gitu, bukan Vergangenheit. Nah, seperti yang aku bilang teman-teman, verben ini memiliki banyak jenisnya ya. Kemarin-kemarin kita udah pelajari modal verben, infinitive verben, impressions ya. Itu dan apalagi kemarin kita udah belajar modal verben ya baru itu ya. Dan yang berikut ini kita akan pelajari yang bentuk perfect ya. Verben imperfect ya, kata kerja dalam pembentukan kalimat perfect gitu. So, teman-teman perhatikan di sini ya.
Nah, biasanya untuk membentuk sebuah kalimat perfect, kita membutuhkan bantuan kata GE di depannya ya. Misalkan di sini kalian perhatikan kalimat ini, Was hast du gestern gemacht? Ada gemacht dan ich habe 10 Stunden gearbeitet. Ada gearbeitet dan habe ich ein Brot gegessen. Gegessen, ich habe auch einen Tee getrunken. Getrunken, dann habe ich geschlafen. Geschlafen. So, teman-teman, ini merupakan semua kalimat dalam bahasa Jerman, tapi konteksnya adalah Vergangenheit atau masa lampau. Nah, ini teman-teman, gemacht, gearbeitet, gegessen, getrunken, geschlafen. Ini merupakan kata kerja atau kata kerja atau verben, tapi konteksnya udah diubah dalam bentuk perfect gitu. Kenapa kita ubah dalam bentuk perfect kata kerja ini? Karena kita ingin membuat kalimat yang dimana kalimat tersebut konteksnya untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi gitu. Ya, sesuai dengan kajian Umgangssprache atau bahasa lisan. Makanya di sini kita menggunakan kajian perfect. So, untuk membuat sebuah kata kerja tapi konteksnya untuk perfect ya, sebenarnya simple, teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, kata gemah itu berasal dari kata mahan ya. So, was bedeutet mahan auf Indonesisch? Mois, was bedeutet mahan, Mois? Ayo, pada dira. Melakukan. Iya, melakukan ya. Nah, ini masih dalam bentuk apa? Ya, infinitive presence ya, masih dalam bentuk presence saat inilah gitu. Ya. Nah, teman-teman, gimana sih cara kita bilang melakukan tapi konteksnya udah lewat gitu. Misalkan aku telah melakukan ujian bahasa Jerman. Jadi aku telah melakukan. Jadi si melakukan ini udah telah dilakukan gitu. Ya, telah dilakukan lah istilahnya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris kan kalian pasti tahu ada present, past tense. Nah, past tense itulah yang dimaksud dalam perfect ini gitu ya. Gitu. Jadi perubahannya adalah dari machen jadinya gemah gitu. Jadi kalian nggak perlu bingung sebenarnya teman-teman. Nah, ada rumus cepatnya ya untuk membentuk atau mendebak sebuah perfect ya, sebuah pembentukan kalimat kata kerja perfect dari kata kerja presence. Nah, kata kerja presence kan di sini makan, teman-teman. Ya, makan merupakan kata kerja presence dan gemah merupakan pembentukan kata kerja perfect. Nah, kalau kalian perhatikan ya dari bentuk-bentuknya ini kalian bisa tebak sebenarnya infinitifnya gitu ya. Nah, teman-teman, untuk membentuknya biasanya itu ada rumus umumnya ya untuk kebanyakan kata kerja, tapi nggak berlaku di semua kata kerja, tapi pada umumnya kebanyakan gitu ya. Nah, biasanya itu GE ya untuk membentuk kata kerja perfect ya. Biasanya itu di depannya itu terdapat GE atau ge. Misalkan kalau tidak dari mahan jadinya gemah ya. GE plus stamnya ya, plus stam. Masih ingat stam? Pas berutat stam. Ayo, ada ya masih ingat nggak ada prefix, ada stam. Inri, was berutat stam, Inri? Hmm. Inri, Nah, kata kerja yang ini batang bentuk asli batang batang kata ya. akar. Iya, genau. Batang akar. Ya. Betul. Jadi stem ini adalah batang kata. So, kalau kita ingin membuat sebuah kata kerja perfect, ya biasanya itu di depannya itu terdapat ge, plus stem atau batang kata si kalimat itu. Tapi hanya batang katanya saja ya. Dan yang terakhir itu biasanya kita tambahkan akhiran T. Jadi si EN ini itu kita nggak ambil biasanya. Ya, biasanya kita nggak ambil untuk kebanyakan kata kerja. Tapi ada kata kerja juga yang ngambil EN untuk akhirannya. Tapi kebanyakan itu teman-teman EN ini tuh nggak diambil gitu ya dalam pembentukan kalimat perfect. Misalkan kalian lihat dari kata makan jadinya gemah ya gitu, dia berakhiran bukan gemahan tapi gemah gitu ya. Jadi GE stamnya apa? Stamnya itu mahe ya, mahe adalah stam atau batang katanya dan endungan atau akhirannya adalah T gitu ya. Nah, misalkan apa? Ada kata kerja gearbeitet ya. Nah, dari kata kerja gearbeitet ini kita sebenarnya bisa tebak kira-kira infinitive presence-nya apa kira-kira? Coba.
Winda, kira-kira bisa tebak nggak Winda? Kata kerja aslinya nih, sebelum jadi bentuk perfect, kamu bisa tebak nggak kata gearbeitet ini? Kamu tinggal sesuaikan dengan rumus ini, tinggal hilangkan GE, ya, terus akhiran T yang jadi EN, itu kan. Nah, kira-kira dia jadinya kata kerja apa nih presence-nya? Winda. Arbeiten. Iya, arbeiten ya, gampang ya sebenarnya, gitu, nggak ribet ya, arbeiten ya. Ya, gitu dia. Arbeiten yang artinya adalah apa? Muis. Beker, iya, Kerja. bekerja ya, kenal. Jangan lupa ya, bekerja. Oke, itu dia. Oke, so yang berikut Sri Dayanti. Nah, di sini ada kata gegesen. Gegesen. Nah, untuk beberapa kata kerja ini memang ada sedikit apa ya, agak melenceng begitulah dari pembentukan rumus yang umumnya gitu. Nah, kata gegesan ini kira-kira bisa ditebak nggak Sri Dayanti? Ini dari infinitive present apa? Ayo, bisa ditebak ini dari kata kerja apa? In. Normal Sri Dayanti? Oke, so coba Indri. Jadi iya essen ya, yang artinya adalah memakan gitu. Essen atau memakan. Benar ya, betul sekali. Essen atau memakan. Ya, jadi si essen atau memakan dalam bentuk perfect, dia itu jadinya gegesen gitu. Nah, kalau getrunken, Dira, getrunken kira-kira dari kata kerja apa? Trinken. Iya, trinken ya, bisa ditebak sekali dia punya ininya, stamnya ya, dari gaya penulisan stamnya kita oh trunken, pasti trinken ini ya gitu. Jadi kalian juga harus bisa peka sebenarnya dengan apa bentuk batang kata atau stam. Jadi patokan kita teman-teman untuk menentukan bentuk infinitive presence-nya itu dari stamnya sahabat itu ya, dari kata kerja trinken atau meminum gitu ya. Gitu. Terus ada kata geschlafen. Geschlafen apa? Muis dari kata apa geschlafen? Muis. Kira-kira Schlafen. geschlafen dari kata apa? Iya, genau ya. Geschlafen itu berasal dari kata schlafen. Yang artinya apa, Muis? Ayo, schlafen. Was bedeutet schlafen of Indonesisch? Aku lupa. Tidur. Ayo, apakah lupa? Iya, basic. Jadi, schlafen itu artinya Tidur. tidur ya. Genau, tidur ya, schlafen. Gitu, jangan lupa. Itu. Makanya hafal kata kerja ya, teman-teman ya. Kata kerja itu penting ya untuk dihafal. Gitu. Nah, jadi kalian sekarang udah lihat nih ya, beberapa bentuk dari kata kerja presence ke dalam kata kerja perfect. Nah, sekarang gimana sih cara membentuk kalimatnya? Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya, dengar baik-baik bahwa ya, untuk membentuk sebuah kata kerja atau kalimat bentuk perfect yang dimana ya dalam kalimat tersebut memiliki kata kerja bentuk perfectnya. Nah, kita membutuhkan yang namanya Hills verb ya, Hills verb atau kata kerja bantu ya. Jadi Hills verb. Nah, teman-teman, apa itu Hills verb? Jadi Hills verb itu adalah kata kerja bantu. Nah, dalam bahasa Jerman kita kenal ada dua Hills verb. Ada yang tahu nggak Hills verb itu apa aja? Ayo, Winda, kira-kira Hills verb itu apa aja, Winda? Ada dua dia. Ayo, aku kasih rules-nya. Dia itu biasanya artinya adalah memiliki atau adalah. Itu. Haben Iya, haben dan juga bin haben und sein, genau. Nah, haben und sein ini merupakan Hilfsverb atau kata kerja bantu.
So, teman-teman, jadi aku kasih tahu, semua kata kerja dalam bahasa Jerman itu memiliki Hilfsverb-nya masing-masing, ya. Jadi sama seperti kasus, ya. Setiap kata kerja pasti mereka mengikuti kasus yang berbeda. Ada yang mengikuti kasus akusatif, ada yang mengikuti kasus datif. Nah, sama, ya. Hilfsverb. Hilfsverb juga, teman-teman, atau setiap kata kerja ini memiliki Hilfsverb-nya masing-masing. Ada kata kerja yang mengikuti haben dan juga ada kata kerja yang mengikuti sein. Nah, cara gampang ya teman-teman, secara umum atau kebanyakan kata kerja yang mengikuti Hilfsverb haben itu biasanya kata kerja yang memiliki artian bahwa kata kerja tersebut tidak memiliki pergerakan secara drastis, ya. Dia itu sama seperti konteks akusatif datif sebenarnya. Nah, si haben ini dia itu sama seperti konteks datif. Dia itu merupakan Hilfsverb yang mengikuti kata kerja yang dimana kata kerja tersebut itu tidak mengalami perpindahan dari A ke B, ya. Misalkan kata kerja yang mengalami perpindahan dari A ke B itu apa aja? Ayo, ada apa aja Dira? Ada fliegen, ada gehen, terus ada fahren. Itu merupakan kata kerja yang mengalami perpindahan dari A ke B, ya. Was bedeutet fahren auf Indonesisch, Indri? Indri, Indri, coba. Fahren. Was bedeutet fahren auf Indonesisch? Iya, Iya. pergi ya, genau ya, besar sedikit nah. Jadi fahren itu artinya adalah pergi. Nah, ada kata gehen. Gehen juga artinya adalah pergi ya, gitu. Terus ada kata kerja apa lagi? Ada fliegen yang artinya terbang menggunakan pesawat ya. Pergi tapi konteksnya menggunakan pesawat. Yang dimana ya beberapa kata kerja tiga kata kerja ini mereka ini mengalami perpindahan ya dari titik A ke titik B. Nah, makanya teman-teman, kata kerja ini itu biasanya diikuti oleh Hilfsverb atau kata kerja bantu sein. Ya, tanamkan nih konteksnya. Biasanya kata kerja yang mengalami perpindahan drastis dari titik A ke titik B itu biasanya mengikuti Hilfsverb sein. Mengapa demikian? Karena semua kata kerja dalam bahasa Jerman selain mereka mengikuti kasus yang berbeda-beda, mereka juga mengikuti Hilfsverb yang berbeda gitu. Nah, sedangkan berbeda untuk yang haben, nah si haben ini biasanya dia itu mengikuti kata kerja yang dimana konteks kata kerjanya itu tidak berpindah atau menetap lah istilahnya ya. Menetap atau tidak mengalami perpindahan drastis seperti kata kerja yang mengikuti Hilfsverb sein tadi gitu. So misalkan apa? Misalkan essen, lernen ya, memakan, terus belajar ya, lernen, essen. Ini merupakan kata kerja yang dimana konteksnya itu ya memang mereka kata kerja, tapi nggak memiliki perpindahan gitu secara ugal-ugalan gitu, secara drastis dari titik A ke titik B. Kita makan ya, kita bleiben, kita menetap di tempat, kita makan gitu. Ya, walaupun tangan bergerak tapi kaki kan nggak jalan, nggak ikut lari-larian gitu. Ya, makanya biasanya konteks untuk kata kerja seperti ini itu tuh mengikuti Hilfsverb haben gitu. Nah, teman-teman, kenapa kalian perlu tahu setiap kata kerja itu mengikuti Hilfsverb apa? Karena dalam pembentukan kalimat perfect, kita membutuhkan si Hilfsverb ini dalam membangun kalimat perfect. Gitu. Nah, kalian perhatikan rumus berikut ya. Aku kasih dia rumus. Ya, jadi rumusnya adalah subjek plus Hilfsverb plus objek plus Partizip 2 plus perfect ya. Plus perfect titik. Nah, teman-teman, perhatikan rumus berikut. Nah, di sini untuk membuat sebuah kalimat perfect atau membuat kalimat bentuk lampau, tapi konteks untuk unggang sprache tadi atau disebut perfect ini tadi, kita menggunakan rumus umum ini. Yang pertama pasti ada posisi subjek ya, subjek, terus ada Hilfsverb. Nah, Hilfsverb ini gunanya teman-teman. Kalau sebuah kalimat sudah terdapat Hilfsverb,
Nah, biasanya itu ya si Hilfsverb ini itu yang berarti telah. Jadi si haben, sein ini artinya itu bukan lagi adalah atau memiliki, tapi kalau dalam bentuk perfect dia itu konteksnya artinya telah gitu. Misalkan tadi haben, haben machen. Jadi telah melakukan gitu istilahnya. Jadi kata kerja machen melakukan dia itu mengikuti Hilsverb haben. Jadi kalau ada haben dalam sebuah kalimat, terus ada kata gemah, nah itu artinya adalah telah melakukan. Jadi si haben dan sein ini dia berarti telah gitu ya, gitu sudah atau telah gitu, gitu. Nah dan pembentukannya dia itu wajib di posisi setelah si subjek ini ya, Hilsverb. Yang artinya apa? Yang dikonjugasikan adalah si Hilsverb. Nah kalimat kata kerja perfect itu nggak perlu lagi dikonjugasikan karena dia sudah terletak am ende. Mau sebanyak apapun kalimatnya, mau sepanjang apapun kalimatnya, kata kerja perfect itu harus berada am ende atau paling akhir dari sebuah kalimat. Begitu. Oke, so sampai di sini paham? Nah, teman-teman, misalkan aku kasih contoh dari rumus ini tadi ya. Rumusnya adalah, lihat, iya, ich habe 10 Stunden gearbeitet. Ich habe 10 Stunden gearbeitet. Yang artinya aku telah bekerja 10 jam. Stunden artinya adalah jam ya. Stunden artinya adalah jam. Aku telah belajar 10 jam. 10 artinya 10. Nah, kita tadi menggunakan rumus yang tadi di atas ya. Ich sebagai subjek, Hilsverb darinya haben, karena kata kerja arbeiten atau bekerja itu mengikuti Hilsverb haben. Oh, maka haben yang kita gunakan di kalimat ini. Nah, si haben ini wajib kita konjugasikan dengan subjeknya. Oh, subjeknya adalah subjek ich. Ich dalam haben itu adalah habe. Makanya ich habe. Nah, di sini adalah objeknya adalah si 10 Stunden. 10 Stunden sebagai si objeknya ya atau 10 jam gitu. Nah, bentuk kata kerja perfectnya itu harus berada di paling belakang, yaitu kata kerja gearbeitet. Dari arbeiten, tapi karena konteksnya sudah lewat, maka jadinya gearbeitet. Diubah ke dalam bentuk perfect jadinya gearbeitet. Gitu. Oke. Nah, contoh lagi. Ada ich habe auch einen Tee getrunken. Ich habe auch einen Tee getrunken. Saya juga telah meminum secangkir teh. Ya, saya juga telah meminum secangkir teh. Auch artinya adalah juga. Nah, ich sebagai subjek, haben dari Hilsverb yang mengikuti kata kerja trinken, ya, meminum, ya. Auch artinya juga. Auch einen Tee. Auch einen Tee itu merupakan bentuk objeknya. Kenapa einen Tee? Karena ingat lagi, kata kerja trinken mengikuti kasus akusatif. T itu berartikel der. Dalam unbestimmte artikel, dia jadinya ein. Itu masih nominatif. Karena di sini konteksnya dia sudah jadi akusatif. Ein dalam konteks akusatif, ya. Jadinya einen. Makanya di sini einen T. Jangan heran ya. Gitu. Jadi kasus juga masih berperan penting teman-teman. Kasus ini. Gitu. Jadi semua gramatika yang telah kita pelajari, semuanya itu tidak ada yang sia-sia atau semuanya itu tidak ada yang kayak ya udah hanya dipelajari saat itu aja enggak. Jadi mereka itu masih punya tali kesinambungan gitu. Jadi antara gramatik A dan B itu masih ada pola yang ini ya, pola kekeluargaan lah istilahnya. Jadi masih mengikat gitu. Gitu. Makanya kalian jangan ini gitu ya. Jadi jangan heran kalau lihat lagi einen ya itu masih sambung gitu ya. Jadi ich sebagai subjek, haben Hilfsverb, auch einen T-Objek, getrunkennya jadi bentuk perfect dari kata trinken. Gitu. Oke, paham sampai di sini? Oke, sebelum aku lanjut, aku mau ini dulu. Coba aku mau dengar ada yang masih bingung nggak kira-kira? Coba. Hmm. Dira, hast du eine Frage? Jadi kalau misalkan harus betul-betul dikenali juga karena kalau misalkan kena akusatif atau datif itu harus berubah juga.
untuk Iya, betul. Betul banget. Jadi seperti yang aku pernah bilang ke kalian, ya tolong dihafal tabel misalkan kata kerja ini itu dia mengikuti kasus ini. Oh, kata kerja Esen, dia mengikuti kata kerja kasus akusatif gitu. Nah, teman-teman, itu tuh masih berpengaruh ya di gramatik-gramatik selanjutnya gitu. Jadi kalian pelan-pelan saja, nggak usah terlalu yang kayak forsir banget yang kayak sehari aku harus hafal nih semua kata kerja dalam kasus yang berbeda-beda. Nggak perlu sebenarnya. Yang penting kalian secara apa namanya setiap hari itu ada gitu ya kalimat yang kalian buat gitu ya supaya kalian juga makin terbiasa gitu dengan penggunaan kasus tersebut gitu. Nah, yang kedua juga kita juga harus tahu ya Hills verb-nya mengikuti eh Hills verb apa? Apakah haben atau sein? Nah, untuk mempermudah kalian, aku udah kasih konteksnya tadi. Nah, biasanya kata kerja yang mengalami perpindahan seperti gehen, fliegen itu tuh biasanya mengikuti Hills verb sein ya. Nanti kita lihat bagaimana sih modelnya Hills verb sein kalau dibuat dalam bentuk ini ya perfect. Nah, ini kan masih haben tadi kebanyakan ya, yang contoh yang aku kasih tadi gitu ya. Sedangkan kalau haben itu dia konteks Hilsverb yang mengikuti kata kerja yang bleiben ya, yang artinya dia nggak berpindah-pindah gitu secara signifikan gitu. Mm-mm. Oke, Sodira, ya, hast du noch eine Frage? terus har yang kan ini biasanya berakhiran teh kayak makan jadi gemah. Nah, Iya, kalau yang untuk kayak selain esen dan trin kan itu ada lagi nggak yang harus yang nggak berakhiran teh? iya, ada, pastinya ada. Enggak, nein, nein. Jadi mereka itu biasanya hanya dua akhirannya. Antara akhirannya itu T dan juga yang antara yang akhirannya itu EN. Gitu. Nanti kita akan lihat ya kata kerja lainnya. Nah, biasanya itu ya, jadi bukan cuma endungan atau akhiran saja yang memiliki dua perbedaan. Nah, awalan tidak semua kata kerja kalau diubah ke dalam bentuk perfect itu awalannya GE, enggak semua gitu ya. Ada ntar ciri-cirinya kata kerja, ciri-ciri kata kerja yang kalau dalam bentuk perfect dia tuh nggak perlu kita buatin GE depannya. Nah, nanti kita lihat ya gitu. Misalkan nih aku kasih contoh kata kerja yang mengandung iren, iren ya. Nah, kata kerja yang mengandung ini ya, kata iren. Misalkan apa? Ada telefoniren, kata kerja telefoniren, terus studieren, ya, studieren, telefonieren, terus ada lagi informieren, ya, informieren. Nah, biasanya kata kerja yang mengandung kata iren dalam kata tersebut. Nah, mereka ini nggak perlu tambahan GE pada awalan kata kerjanya. Tapi biasanya mereka ini selalu berakhiran dengan T. Ya, gitu. Jadi, nah misalkan kalau telefoniren yang artinya dalam menelpon ini telah apa namanya kita mau ubah dia ke dalam bentuk perfect, kita nggak perlu repot-repot ya, karena dia itu langsung dijadikan gini saja teman-teman. Telefoniert kata kerjanya. Telefoniert karena sejatinya kata kerja yang mengandung kata iren dalamnya itu tuh nggak perlu tambahan GE. Jadi bukan getelefoniert ya, jadi bukan getelefoniert tapi cuman telefonir doang. Dan biasanya akhirannya itu bukan EN lagi, tapi akhirannya adalah T gitu. Jadi catat baik-baik ya, kata kerja yang mengandung iren, studieren, ya. Studieren berarti kalau studieren ini ke dalam kalau diubah ke dalam bentuk perfect, jadinya gimana kira-kira Adel? Adel? Mm-mm. Oder Sophia vielleicht? Sophia, bitteschön. Oke, udah Sri Dayanti, Winda. Studiert. Iya, studiat, genau ya. Itu dia. Terus kalau yang informieren Mois jadinya apa?
Winda kalau informiert jadinya apa, Winda? Informiert. Iya, informiert. Genau, itu dia ya. Telefonieren jadi telefonir, bukan getelefonir, tapi telefoniert. Gitu ya. Jadi biasanya ya kata kerja yang mengandung ieren dalamnya gitu. Tapi selain itu, semuanya itu mengandung GE depannya ya. GE gitu. Gitu. Oke, paham. Nanti di Acuai kita akan lihat lagi beberapa kata kerja lainnya gitu. Yang memiliki apa namanya awalan itu nggak selalu GE ya. Nah biasanya itu ada kata kerja yang berawalan BE depannya ya BE. BE misalkan apa nih? Bekomen. Tahu bekomen? Bekomen artinya adalah mendapatkan ya. Mendapatkan artinya. Nah, si bekomen ini kalau kita buat dalam konteks perfect, dia itu bukan gebekom, tapi dia itu bekomd. Bekomd. Bekomd doang. Ya, biasanya yang berawalan BE juga ya. BE, terus yang mengandung ieren, itu biasanya tuh nggak perlu tambahan GE depannya. Gitu. Nanti kita akan lihat lagi ya konteks lainnya. Tapi yang paling dasar, kalian harus tahu yang ininya dulu. Gitu. Oke, Dira. Was noch, Dira? Okay, Herr, danke. Bitte schön. Oder Winda, hast du eine Frage? Keine Frage, Herr. Oke, schon genug ya. Nanti kita akan lihat lagi ya contoh-contoh lainnya. Oke, yang lain ada pertanyaan. Adel vielleicht? Oder Sophia? Sridayanti? Indri? Muis? Habt ihr schon ja auch genug? Apakah sudah cukup? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, wenn Sie keine Frage haben, dann machen wir jetzt weiter. So, teman-teman, itu tadi masih kita menggunakan rumus-rumus umum biasa ya. Yang dimana di sini hanya terdapat subjek, Hilsverb, objek perfect. Nah, biasanya teman-teman, untuk menyatakan ya atau untuk memperjelas bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat bentuk lampau, kita itu biasanya membutuhkan yang namanya kata keterangan waktu ya. Gitu. Kita kasih keterangan waktu gitu. Misalkan, ya aku udah makan, misalkan aku telah makan gitu. Tapi ya aku tahu kamu udah makan, tapi kapan kamu makannya gitu. Misalkan kemarin, kemarin aku telah makan atau tahun lalu aku telah makan gitu. Nah, di sini kita belajar juga untuk membentuk kalimat perfect dengan kombinasi Zeitangabe gitu ya. Jadi rumusnya adalah teman. Zeitangabe masih ingat kan? Zeitangabe itu artinya kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu itu ya, misalkan hari, tahun, bulan gitu ya. Misalkan dari hari misalkan gestern ya, misalkan kemarin gitu. Misalkan em, kemarin sore ya kan, kemarin gestern Nachmittag atau bulan lalu letzte Monat gitu atau tahun lalu letztes Jahr gitu atau heute Morgen pagi ini ya misalkan kita udah malam nih tapi kita mau bilang pagi ini aku telah makan roti itu maksudnya dalam konteks Zeitangabe si pagi ini nih gitu jadi masuk dalam kata keterangan waktu. Nah untuk membuat sebuah kalimat perfect biasanya tuh kurang lengkap kalau nggak ada Zeitangabe gitu untuk menyatakan oh dia ini udah melakukan ini itu tapi konteksnya itu ya tadi pagi kemarin gitu atau tahun lalu bulan lalu gitu misalkan aku telah belajar bahasa Jerman bulan lalu oh aku udah selesai belajar bahasa Jerman tapi konteksnya itu bulan lalu gitu ya jadi rumusnya adalah Zeitangabe plus Hilsverb jadi harus duluan ininya ya teman-teman ya Hilsverb-nya duluan, baru yang berikut adalah si subjek, baru yang berikut adalah objeknya, dan yang terakhir baru si kalimat perfect. Seperti aku bilang teman-teman, mau sepanjang apapun kalimatnya, si bentuk perfect, kata kerja bentuk perfect ini harus berada di paling belakang ya. Gitu. Gitu ya. Nah, perfectnya harus berada di paling belakang. Silahkan sambil dicatat rumusnya. Ini ya Zeitangabe plus Hilsverb plus subjek plus objek plus perfect am Ende perfect di bagian terakhirnya gitu untuk contohnya apa misalkan tadi ya aku buatkan contohnya di sini
Wie zum Beispiel. Oke, contohnya adalah misalkan kita ambil kata Zeitangabe kemarin. Kemarin itu gestern ya, jangan lupa. Gestern habe ich ya, gestern habe ich einen Apfel gekauft. So, Winda, kira-kira bisa ditebak nggak kata kerja perfect gekauft itu dari bentuk presence apa nih kira-kira? Gekauft. Coba kalau kamu perhatikan analisis stamnya atau batang katanya. Coba. Kaufen. Iya, dari kata kerja kaufen, genau ya. Dari kata kerja kaufen, karena konteksnya udah jadi perfect, dia jadinya gekauft. Dan juga kata kerja kaufen atau membeli ini, ya artinya membeli ya, kaufen. Dia ini mengikuti Hilfsverb haben. Bukan sein, tapi haben. Makanya di sini aku bilang, gestern habe ich einen Apfel gekauft. Dan kebetulan, kaufen ini mengikuti kasus apa? Kasus akusatif. Karena di sini aku menggunakan sebuah objek benda yang dimana objek tersebut memiliki artikel der atau maskulin. Ya, Apfel ini kan artikelnya der, teman-teman. Ya, ketika der ketemu akusatif, maka jadinya den. Atau dalam unbestimmtnya jadinya dari ein jadinya einen gitu. Macam tadi einen T gitu. Ya, jadi jangan heran ya kenapa einen. Jadi gestern habe ich einen Apfel gekauft. Gitu. Oke, so untuk yang kombinasi Zeitangabe ini paham? Paham? Alles verstehe? Alles penuh? Oke, so itu Saya dia mau teman. tanya, Iya, bitte schön jetzt. kapan memakai Hilfsverb haben dan sein? Nah, seperti yang aku bilang tadi, nah, kalau konteks kata kerjanya itu biasanya, kalau konteks kata kerjanya itu berpindah tempat secara drastis dari titik A ke titik B, ya, misalkan kata kerja fliegen ini tadi, ya, kata kerja fahren, fliegen, gehen. Nah, biasanya ini mereka itu mengikuti Hilfsverb sein, ya. Biasanya itu mereka mengikuti Hilfsverb sein, gitu. Nah, kalau untuk kata kerja selain itu yang konteksnya, yang notabene konteksnya itu nggak berpindah-pindah, itu misalkan essen, lernen, biasanya itu mereka mengikuti haben gitu. Sama kayak kemarin konteks kasus tuh kan. Nak. Kata kerja yang mengikuti kasus akusatif itu pasti kata kerja yang dimana mereka itu adalah konteksnya adalah berpindah tempat dari titik A ke titik B gitu. Tapi bukan berarti karena di sini si kata kerja lernen, essen ini mengikuti haben, ya bukan berarti mereka ini mengikuti kasus apa datif ya enggak ya gitu. Gitu. Jadi di sini kalian tanamkan bahwa setiap kata kerja dia itu mengikuti kasus yang berbeda-beda dan juga mengikuti Hilfsverb yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa sapu rata konteks dari A ke B gitu. Oke, jadi pada intinya Hilfsverb sein itu biasanya mengikuti kata kerja seperti fahren, gehen, yang dimana artinya adalah mereka ini berpindah-pindah gitu dari titik A ke titik B, titik A ke titik C, pergi. Konteksnya ya kita melangkah jauh. Laufen, ya laufen juga tuh satu. Laufen artinya berlari. Ya kita berlari ya nggak mungkin kita eh, tenang saja ya, enggak. Berlari ya pasti ada pergerakan, perpindahan gitu. Entah mau kau lari di lapangan kah, ya konteksnya kau masih berpindah dari titik A ke titik B gitu. Ya, berlari ini juga ini ya konteksnya dia sein gitu. Nah, laufen ini kalau dibuat ke dalam bentuk perfect, kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Dia bentuk perfectnya apa? Lauf. Iya, gelauft, genau, super. Ya, dia jadinya gelauft.
Biasanya kayak gitu ya. Jadi GE plus tam plus T am Ende gitu. Oke Winda, paham? Oke, Her, boleh dikasih contoh yang untuk glove gitu, Her, satu Oke. kalimat. Good kembali. Nah, karena si glove ini dia mengikuti sein, maka kita sekarang perhatikan baik-baik di sini ya. Nah, kita misalkan ambil rumus yang ini aja deh, yang ada Zeitangabe-nya ya. Nah, di sini kita mau pakai kata kerja laufen. Laufen tadi Winda mengikuti Hilsverb apa? Sein. Nah, sein. Coba sekarang Winda mau request subjek. Pakai subjek apa Winda yang bagus? Ih, Oke, so ih. Nah, kamu ingat baik-baik. Sekarang Hilsverb itu wajib dikonjugasikan dengan si subjek menurut subjeknya. Menurut subjek ih, sein itu akan berubah jadi apa? Sein dalam konteks subjek ih jadinya apa? Pindah ih. bin, Bin ya. Misalkan aku telah berlari di Bogor ya. Atau misalkan kemarin ya atau misalkan bulan lalu deh. Letzte Monat itu artinya bulan lalu ya. Bulan lalu aku telah berlari di Bogor. Aku telah berlari di Bogor. Jadi konteksnya aku lari-larian nih di Bogor gitu ya. Letzte Monat bin ich in Bogor gelaufen. Nih ya. Jadi letzte Monat bin ich in Bogor gelaufen ya. Jadi bulan lalu aku telah lari di kota Bogor gitu. Entah dia jogging kah gitu ya. Gitu. Oke, paham maksudnya? Oke. So itu untuk kata Her. kerja gelaufen. Misalkan kalau kata kerja fliegen yang artinya adalah terbang. Nah, fliegen ini teman-teman dia ini agak lain bentuk apa namanya bentuk perfectnya ya. Nah, dia ini bukan gefliegen tapi geflogen. Gefliegen jadinya geflogen. Nah, biasanya silakan kalian catat ya. Kata kerja yang di dalamnya mengandung iye. Nah, biasanya kata kerja infinitive present yang mengandung iye kalau diubah ke dalam bentuk kata kerja konteks perfect, dia itu akan menjadi o. Iye-nya akan menjadi o. Ya. Aku tulis di sini ya. Makanya di sini jadinya geflogen, teman-teman ya. Iye jadinya o biasanya. Untuk kata kerja yang mengandung ini ya, iye-nya. Fliegen jadinya geflogen gitu. Ya, fliegen jadinya geflogen gitu. Oke. So, mari sekarang kita buat contohnya. Contoh nih. Nah, sekarang kalian sendiri yang buat contohnya, aku kasih bahasa Indonesianya. Misalkan ya, misalkan bulan lalu aku telah terbang ke Jerman. Bulan lalu aku telah terbang ke Jerman. Silahkan di typing di kolom Skype. Jangan pakai Google Translate ya. Pakai rumus yang aku kasih. Bulan lalu aku telah terbang ke Jerman. Ini dia rumusnya nak. Ya, fliegen jadinya geflogen. Bitte schön jetzt. Silahkan di typing di bagian kolom Skype. Masih salah Dira. Lihat, perhatikan apa yang salah. Yang lain silahkan di typing. Iya. Letzte Monat bin ich nach Deutschland geflogen. Sumpah, gut gemacht, Winda. Jadi dia bukan flogan ya, tapi geflogen. Nah, gitu. Iya. Jadinya geflogen. Letzte Monat bin ich nach Deutschland geflogen. Bulan lalu aku telah pergi ke Jerman. Kenapa pakai bin? Karena kata kerja fliegen atau terbang konteksnya itu berpindah dari titik A ke titik B, yang dimana kata kerja seperti itu biasanya mengikuti Hilsverb sein. Oh, kenapa bin? Karena sein dalam subjek ich itu bin. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, ihr, um, seid gitu-gitu ya. Jadi jangan lupa konjugasi kata kerja ya.
Paling penting ini sein dan haben ini, karena kalian bakalan ketemu terus nantinya. Ya, jangan lupa ya, PR buat kalian nih di rumah. Hafal konjugasi haben dan sein ya. Sein ini yang paling penting ya, karena dia kan agak beda ya. Sein dalam subjek ich, oh ich bin. Kalau dalam subjek du bist. Gitu. Jadi harus tahu ya, gitu. Letzten Monat bin ich nach Deutschland. Bukan Deutsch, nah ya. Siapa? Sofia. Deutsch itu nah artinya bahasa Jerman. Beda ya. Deutsch sama Deutschland itu beda. Deutsch artinya bahasa Jerman. Deutschland artinya adalah negara Jerman. Indonesis sama Indonesian beda. Indonesian itu negara Indonesia. Indonesis artinya bahasa Indonesia. Spanish sama Spanian beda. Spanian negara Spanyol. Spanish bahasa Spanyol. Jadi beda ya. Jadi jangan salah penulisan. Gitu. Oke, good masuk Pak. Oke, sekarang silakan kalian buat kalimat versi kalian sendiri. Pakai kata kerja yang telah kita pelajari ya. Nanti aku bakalan kirim lagi kata kerja lainnya. Nah, sekarang dari kata kerja yang telah kita lihat dari tadi, mungkin kalian bisa buat satu contoh kalimat yang kalian bisa typing di kolom Skype. Bitteschön ya. Rumusnya pakai yang plus chat Angabe saja ya, biar kalian latih gitu. Chat Angabe gitu. Jadi ada letzte Monat, ada letztes Jahr ya. Letztes Jahr artinya adalah tahun lalu ya. Jadi jangan pakai letzte Monat. Ada gestern artinya adalah kemarin ya. Gestern artinya adalah kemarin. Ada letzte Monat. Bulan lalu. Ada letztes Jahr. Ada letztes Jahr. Artinya tahun lalu. Atau jangan jauh-jauh. Heute Morgen, pagi ini. Ya konteksnya udah pagi karena kita udah malam nih. Pagi ini. Heute Morgen, pagi ini. Itu. Atau sore tadi. Atau tadi sore ya. Konteksnya sore. Heute Nachmittag. Sore tadi. Atau tadi sore gitu. Banyak ya. Silakan dipilih. Gitu. Silakan kombinasikan di kalimat-kalimat kalian. Gitu. Bitteschön, silakan. Yang lain silakan di typing ya agar aku tahu kalian kalimatnya udah benar atau belum gitu. Silakan. Gitu. Pakai kata kerja yang ini tadi yang kita sudah belajar tadi gitu. Kalau kalian tahu kata kerja lain ya boleh silakan gitu ya. Ada studieren, informieren, yang kata kerja mengandung iran tadi boleh kalian pakai. Misalkan aku aku telah kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Studieren itu teman-teman konteksnya untuk anak kuliah ya, studieren. Misalkan kalau kamu bilang, aku kuliah di UNJ, ich studiere in UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Bisa kayak gitu. Nah, ini studieren yang ini tadi. Studieren boleh. Studieren kalau perfectnya studiert gitu. Oh, studieren. Ya, berarti dia pakainya haben. Informieren, studieren, telefonieren itu mengikuti Hilfsverbs haben gitu. Gestern habe ich um 8 Stunden geschlafen. Nah. Jadi kalau konteksnya, Winda, kalau konteksnya kamu mau bilang jam 8, bukan 8 jam ya. Nah, beda ya, jam 8 dengan 8 jam. Ya, beda. Jam 8 itu ada UR-nya. UHR. UHR. Kita udah belajar jam kemarin. Misalkan kalian mau bilang, jam 8 kita belajar bahasa Jerman. 20 Uhr lernen wir Deutsch. Ya, 20 Uhr lernen wir Deutsch. Gitu ya. Jadi kalau aku bilang, kita belajar bahasa Jerman jam 8 atau pada pukul 8. Nah, beda dengan aku bilang, kita belajar bahasa Jerman 8 jam. Nah, 8 jam itu baru kamu boleh tulisnya Stunden. Tapi kalau konteksnya kamu bilang jam 8, pakainya di ah, uhr. Ah, ada penambahan uarnya, jangan lupa ya. Itu. Itu artinya pada pukul. Uhr. Itu. Noch einmal, Winda.
Jadi bukan Stunden ya. Stunden itu nah artinya jam. Gitu. Jadi kalau kamu bilang begini, mungkin kamu mau bilang gini, kemarin aku telah tidur 8 jam. Bisa, tapi jangan pakai ya, jangan pakai itu dia ini ya sebuah kata yang menerangkan pukul ya, pukul. Jadi konteksnya pukul atau jamnya. Itu. Siapa? Winda tadi. Silakan diarbaitin lagi Winda atau diperbaiki lagi ya. Jadi bukan Stunden, bukan. Wah. Kemarin aku tidur pada jam 8. Gitu. Iya, kalau kamu maksudnya tidurnya jam 8 jam, jangan pakai nak ya. Jadi nggak perlu pakai itu nah artinya adalah pukul ya, pukul. Pukul jam 8. Nah, jangan pakai UHR tuh lagi. Jangan pakai tuh nggak perlu dipakai. Gitu. Oke, Dira, heute Morgen habe ich einen Kaffee getrunken. Oke, gut masuk, Pak. Yang lain gimana? Indri, Sri Dayanti, Adel, Nandi Andera. Coba. Aku mau lihat contohnya ya. Kalau nggak paham, tanya ya. Gestern bin ich nach. Gestern bin ich nach die Park. Bin ich nach die Park gegangen. Bukanlah di park ya. Mungkin kamu bilang kemarin aku pergi ke taman ya. Park itu semacam ini ya, taman gitu. Bukan pakai nah, tapi biasa pakainya cu ya, cu gitu. Karena cu ini plus datif, Sofia, maka cu di. Memang park itu kan artikelnya di atau ayo park artikelnya di atau apa? Sofia. Der ya. Der bukan di tapi der nak kalau nggak salah iya der ya jadi kalau Iya, cu kan der Park. iya genau cu cu itu kan plus datif der dalam datif apa Sofia ayo Sofia der dalam datif jadinya apa kalau der dalam akusatif den nah der dalam datif Sofia ayo ada yang tahu der dalam datif udah lupa der dalam datif ayo Cur. Dem, genau ya. Nah, di sini Sofia bukan pakai nah, Sofia. Nah, itu konteksnya untuk pergi ke kota, negara. Kota dan negara baru kau pakainya nah. Tapi kalau konteksnya di sini kau mau perginya ke sebuah tempat-tempat bangunan umum, itu pakainya adalah cu. Gitu ya, pakainya cu. Maka karena cu ini merupakan preposition plus datif, maka artikel dari objek itu kan di part. Oh, kita ubah ke dalam datif artikelnya der dalam datif dem. Jadi cu plus dem masih ingat hasilnya apa? Cu plus dem. Cu ditambah dem sama dengan cum. Itu. Jadi ya gestern ya mana tadi? Gestern bin ich cum park gegangen. Gestern gestern bin ich cum park gegangen. Titik, jangan lupa titiknya. Akhiri kalimatnya itu dengan tanda titik gitu. Oke. Siapa tadi Sofia paham maksudnya? Iya. Und Indri. Heute Morgen bukan ich habe nah. Jadi berbalik ya. Zeitan. Lihat rumus. Zeitangabe plus Verben plus subjek plus objek plus perfect. Jadi jangan subjek duluan kalau pakai Zeitangabe. Zeitangabe kills Verben duluan. Gitu. Jadi heute Morgen habe ich 12 Stunden gearbeitet. Sepakut kema. Itu dia baru benar ya. Itu. Indri, coba ulang lagi. Indri, coba di typing ulang nak. Yang salah-salah tadi coba di typing ulang ya. Iya, iya.
Heute Nachmittag habe ich das Brot gekauft. Oke, gut, masuk Pak. Titik naik, titik. Heute Nachmittagnya. Lalu gekauft, titik. Jangan lupa titik. Gestern bin ich zum Park gegangen. Oke, good, super. Itu dia. Oke. So, das ist das. Ya. Oke. So, ya. Haben Sie vielleicht eine Frage? Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang masih bingung buat kalimatnya. Udah? Oke, baik. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Nah, sekarang kita membuat ini tadi masih dari kalimat-kalimat pernyataan ya. Kalimat pernyataan atau yang disebut dengan Aussagesatz. Aussagesatz. Ya, Aussagesatz itu artinya adalah kalimat pernyataan. Ya, kalimat pernyataan, Aussagesatz. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih kalau membentuk kalimat pertanyaan atau Fragesatz ya. Ada Fragesatz atau kalimat pertanyaan, terus ada kalimat pernyataan atau Aussagesatz ya. Nah, ini dia. Kalian lihat di sini teman-teman, antara Aussagesatz sama Fragesatz itu berbeda formulasi kalimatnya. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau Fragesatz itu pasti terdapat V-Frage atau Verben am Anfang ya, atau Verben Position 1. Masih ingat kemarin cara buat kalimat pertanyaan? Ada 3. Preposition di paling depan, atau kata kerja di paling depan juga bisa, atau juga menggunakan V-Frage, was, where, und so weiter. Nah, teman-teman, untuk membuat kalimat pertanyaan tapi konteksnya itu untuk menanyakan sesuatu yang telah dilakukan atau untuk menanyakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Nah, kalian perhatikan dulu contohnya di sini ya, di bagian Fragesatz yang aku tandai. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Apa yang telah kamu lakukan kemarin? Apa yang telah kamu lakukan kemarin? Was hast du gestern gemacht? Rumusnya adalah W Frage, W Frage plus Hilfsverb plus objek plus subjeknya dulu plus objek plus perfect plus tanda tanya. Jangan lupa Fragepunkt atau tanda tangannya di paling belakang. Oke, so ini dia rumusnya. Makanya was, B-Frage, Hilfsverbnya has, pakai die haben karena machen ya, dari kata gemah, machen ya, jadinya gemah. Si machen ini tuh plus haben gitu ya. Jadi was hast du gestern gemah gitu. Oke. So, di sini do sebagai subjek, objeknya adalah si gestern ini gitu. Undan. Nah, teman-teman, karena misalkan kalau orang nanya nih ke kalian, was hast du gestern gemacht? Apa yang telah kamu lakukan kemarin? Kalian juga itu menjawabnya dengan kalimat yang dimana konteksnya juga perfect. Karena dia nanya sesuatu yang telah kamu lakukan di masa lampau, yaitu kemarin, itu apa? Gitu. Jadi kalian juga jawab pertanyaan orang tersebut dengan menggunakan atau dengan memformulasikan kalimat perfect. Misalkan dia nanya, was hast du gestern gemacht? Apa yang kamu lakukan kemarin? Aku bilang, kemarin aku makan pizza. Ya, kemarin aku makan pizza di restoran.
kemarin aku makan pizza di restoran. Gestern, ya. Gestern habe ich, ya. Habe ich Pizza im Restaurant. Ya, ingat baik-baik, restoran, bukan bacanya restoran tapi restoran, ya. Gestern habe ich Pizza im Restaurant gegessen. Ya, ini dia, simple. Dia nanya, was hast du gestern gemacht? Ya, patokannya gestern. Oh, kalau dia tanya, was hast du letzte Monat gemacht? Ya, apa yang telah kamu lakukan bulan lalu? Oh, dia bilangnya bulan lalu. Ya, aku jawabnya ya sesuai dengan konteks bulan lalu. Oh, letzte Monat habe ich Pizza im Restaurant gegessen. Gitu. Oke. So, sampai di sini paham maksudnya, teman-teman? Atau ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Hmm. Dira udah di Ander, yang lain Winda, Indri, Muis, Adel, Har, aku Sofi. mau tanya lagi. Iya, Ini yang Betasun. im dari datif ya? Ayo, udah lupa lagi. In konteksnya kalau sudah in, ya saya ulangi lagi ya. In itu artinya adalah di atau bisa juga berarti ke. Ya, in ini merupakan sebuah preposisi yang dimana si in itu bisa mengikuti akusatif, bisa juga mengikuti datif, tergantung konteks. Kalau konteksnya itu berpindah-pindah tempat atau konteks pergi dari titik A ke titik B yang artinya kita masih melakukan pergerakan, itu kita menggunakan in plus akusatif. Saya contohkan, ich gehe ins Restaurant. Ya, ich gehe ins Restaurant. Dira, ini akusatif atau datif, Dira? In ya. Datif. Apakah datif? Akusatif. Akusatif ya. Karena Datif ya. genau. Karena restoran itu artikelnya das. Das plus in gleich oder sama dengan ins. Kenapa dia di sini pakainya ins? Kenapa di sini im? Perhatikan di sini konteksnya dia pergi. Ada kata kerja gehen. Pergi ya, yang artinya pergi. Oh, dia berpindah nih. Oh, kalau konteksnya berpindah, maka akusatif. Karena kebetulan si in ini tuh sasimo, sana sini mau, dengan akusatif dia mau, datif mau, ya. Makanya di sini dianya ikuti si akusatif, ins gitu, ya. Itu. Kenapa demikian? Karena dia bercocokan dengan si geyen ini. Konteksnya pergi gitu. Oke. Sedangkan kalau datif ini teman-teman, dia berbanding terbalik. Kalau konteksnya kita udah berada di restoran itu, ya maka in-nya akan berubah menjadi dia ngikutin si datif gitu. Dia bakalan selingkuh dengan si datif istilahnya lah ya. Maka das dalam datif itu apa? Den ya. Das dalam datif itu den, maka jadinya im gitu. In plus dem gleich it gitu. Oke, iya. Tuh, jangan bingung-bingung lagi. Iya. Gestern habe ich Pizza im Restaurant gegessen. Im Restaurant, im Café. Ya. Kalau sekolah, Dira, di Schule. Aku pergi ke sekolah. In Iya. Iya, In. gimana modelnya? Aku pergi ke sekolah. in die Schule. Iya, ich gehe Ich gehe in die in die Schule. Gitu. Ich gehe in die Schule. Aku pergi ke sekolah. Tapi kalau aku mau bilang aku berada di sekolah, yang konteksnya ya aku nggak perlu melangkah dari rumah lagi untuk sekolah. Karena konteksnya aku udah berada di sekolah. Ya maka si in ini dia ngikutin datif. Ich bin in der Schule. Di Schule. Kenapa der? Karena ya di dalam datif adalah der. Gitu. Ich bin in der Schule. Gitu. Oke, paham? Oke, kembali ke sini tadi. Gestern habe ich Pizza im Restaurant gegessen. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau tanya. Iya, bitteschön. Kalau misalkan di kalimat ini ada dua, ada objeknya pizza, terus ada tempatnya. Nah, Berarti harus pilih salah satu untuk ada artikelnya gitu ya, Her? iya, oke. Maksudnya gini ya. Di sini ada
gestern ada pizza sama restoran, ya kan? Nah, pizza ini artikelnya apa kira-kira? Di. Nah, di pizza tidak ini ya, dia nggak apa namanya, nggak harus si pizza harus pakai artikel. Kalau si restoran nggak perlu. Nah, ya bisa. Kalau aku mau tulis di juga boleh, tergantung kita maunya gimana. Kalau kita mau pakai artikel boleh gitu ya. Tapi kalau nggak pakai artikel juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini itu wajib karena ya di sini ada si preposisi gitu ya. Jadi kalau aku bilang gestern habe ich di Pizza im Restaurant gegessen atau gestern habe ich eine Pizza im Restaurant gegessen, bisa, itu juga boleh gitu. Oke, sebenarnya artikel di bagian sini nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh ya bagaimana kamu memformulasikan kalimat perfectnya dengan baik sesuai dengan rumus atau tata gramatik yang benar gitu. Oke, Winda. Oke, Herr. Oke, hast du Danke. noch eine Frage? Oke, so sekarang ich gebe euch eine Frage. Sekarang saya yang bertanya ke kalian ya. Oke, wie zum Beispiel, also Winda, was hast du gestern gemacht, Winda? Ayo, misalkan konteks bahasa Indonesianya gimana, Winda? Kamu mau bilang apa? Kamu mau jawab apa kalau aku tanya? Kemarin kamu ngapain? Kamu telah ngapain kemarin? Kemarin saya Ayo, kemarin saya, ya kemarin saya apa? pulang ke rumah. Yang lain. Kalau Eh, pulang ke rumah pasti semua orang pulang ke rumah. Ya, ya, coba cari yang lebih spesifik. Mungkin kemarin kamu pergi ke rumah hmm, sakit atau kemarin saya pergi ke Medan, kemarin saya minum alkohol, masih banyak lagi ya. Coba pikirkan salah satu yang unik gitu ya. Kemarin saya makan ayam. Oke, makan ayam, makan daging ayam ya. Nah, ayam itu apa? Misalkan kamu konteksnya makan ayam goreng ya, Brathähnchen. Das Brathähnchen ya. Hähnchen itu artinya ayam. Gitu, Brathähnchen. Jadinya gimana dong, Winda? Karena kamu pakai konteks kata Geser. kerjanya memakan kan, essen. Nah, essen kamu udah tahu nih. Oh, essen kalau dalam perfect jadinya gegessen. Jadi gimana tuh? Aku nanya sekali lagi. Winda, was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich das Brathähnchen im Hähnchen, Restaurant. Umlaut dibaca E. Noch einmal. Winda, was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich das Brathähnchen im Restaurant gegessen. Iya, super, gut gemacht. Itu dia. Oke ya. Jadi kalian bisa formulasikan dengan objek lain. Misalkan kalian mau menerangkan juga nih. Oh, aku makan si ayam goreng ini tuh di restoran boleh. Atau aku makan ayam goreng ini bersama Dira misalkan. Boleh gitu. Misalkan gestern habe ich di Pizza mit Dira im Restaurant ya. Mit Dira im Restaurant gegessen. Boleh. Boleh banget gitu ya. Jadi kalian nggak perlu nanggung-nanggung objek. Kalian mau formulasikan objeknya sebanyak apapun di dalam situ nggak apa-apa gitu. Asalkan kalian tahu penempatannya yang benar gitu, yang bagus gitu lah ya. Ya, jadi kemarin aku makan pizza bersama Dira di restoran. Aku telah makan pizza kemarin bersama Dira di restoran. Boleh kayak gitu ya. Oke, und dann jetzt frage ich an Dira. Dira, was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich, kalau mau bilang kemarin pergi ke supermarket berbelanja. Iya, jadinya kamu pakainya G. Kata kerjanya apa? G. Nah, Geyan teman-teman ya. Geyan ini kalau dia dalam bentuk perfect, catat baik-baik ya karena bentuknya agak lain dia. Geyan jadinya gegangen, fliegen jadinya geflogen. Itu tuh yang kalian harus tanamkan karena dia bentuk formulasi perfectnya nggak sama seperti pada umumnya.
Schlafen jadi geschlafen. Enggak. Jadi gehen jadinya gegangen. Gitu. Dicatat baik-baik dan dihafal kalau bisa ya. Begitu. Biar nggak lupa-lupa. Rumus-rumus ini juga penting. Seperti yang aku bilang ya, siapkan mungkin kalian siapkan buku kosong untuk nyatatin rumus. Ya kalau misalkan kalian mau buat kalimat, kalau kalian udah punya panduan nih. Kemarin kita udah belajar nih cara buat kalimat ini, rumusnya ini. Jadi nggak perlu hilih-hala lagi ya, lang-ling-luong lagi gitu. Ya, ya Dira. Gehen jadinya gegangan, noch einmal. Gersen habe bin Iya, iya bin ich. bin ich äh, bin ich im im Rest im Rest im Supermarkt gegangen. Boleh, iya. Good. Gestern bin ich. Im Sup Bukan im lagi ya. im, ya. Konteksnya di sini kamu pergi kan? Oh Pergi. iya. Pergi. Pergi. Maka supermarket artikelnya apa? Das. Apakah das? Der ya, der mark, der supermark. Nah, di sini konteksnya kan kamu pakai kata kerja gehen atau gegangan ini, dia itu artinya berpindah-pindah kan. Nah, berarti kamu pakainya in. Nah, In in der. ini, iya, apakah in there? Apakah aku pernah bilang in there? Kalau akusatif, Nein. gehen, dia itu kasusnya apa? Gen akusatif. Iya, akusatif. Der dalam akusatif apa? Der. Nah, ya udah lupa lagi. Artikel. Der dalam akusatif. Der dalam datif dem. Kalau der apa dalam akusatif? Jangan lupa, udah terlalu sering dibahas ini. Ayo. Mois. Der dalam akusatif, Mois. Den. Iya, den ya. Jangan lupa, In- ini hal-hal yang dasar. Gestern bin in- ich in den in den Supermarkt. Iya, Gegangen. Supermarkt. Gegangen. Gegangen. Genau, itu dia. Ya, gestern bin ich in den Supermarkt gegangen. Gitu. Oke. Jangan salah-salah ya. Jadi konteks tahu. Kalian kalau sebelum membuat kalimat itu kan harus tahu. Oh, ntar nih aku pakainya kata gehen. Oh, gehen ini akusatif. Karena aku mau bilangnya aku pergi ke supermarket. Ke itu kan in. Oh, ini bisa dia akusatif, bisa datif. Tergantung konteks kata kerja yang aku pakai atau tergantung konteks yang aku mau bicarakan. Karena di sini aku mau bilangnya pergi. Oh, in-nya aku buat dia dalam akusatif. Nah, sekarang aku analisa. Aku pakai objek supermarket. Supermarket ini kira-kira artikelnya apa? Oh, artikelnya der. Oh, der dalam kasus akusatif itu den. Makanya in den supermarket. Kecuali kamu bilang, kemarin aku berbelanja di supermarket. Kemarin aku berbelanja atau kemarin aku makan deh. Misalkan aku makan es krim di supermarket. Boleh baru kamu pakainya datif gitu. Karena konteksnya kamu makannya itu di supermarket. Udah netep di situ tuh kamu makannya. Jadi gestern esse ich ein Eis im Supermarkt. Kalau gestern habe ich ein Eis im Supermarkt gegessen. Gitu. Oke, Dira. Harus saya tanya, Iya. Bitteschön. Silakan. kenapa kalau misalnya kayak yang im tadi itu das tambah das tambah in. Jadinya ins. Iya, tapi kalau yang supermarket ini dia den. Kenapa Nah, nggak tetap in aja? nggak bisa. Jadi memang dari sananya ya. Apa namanya formulasinya nggak bisa in plus den jadinya in, nggak bisa. In plus den ya in den. In plus der ya in der ya konteks datif. Itu. Kalau in perlu ketemu das baru boleh ins. In ketemu den baru boleh in gitu. Jadi harus tanamkan itu ya. Harus hafal gitu. Jadi kita nggak bisa komplain. Kenapa in plus den nggak bisa jadi in satu kali? Nggak bisa gitu. Kalau in jadinya plus den kita gabungkan itu kira-kira jadi apa dong? In kan? Karena biasanya itu teman-teman mereka ngambil artikel akhiran dari artikel belakangnya gitu. Den itu akhirannya n. In juga akhirannya ya in, in ya kan?
Gitu. Nah, nggak logis. Tapi kalau das ya akhirnya das ketemu sama in yang akhirnya n ya. Ketemu udah in plus s, ins. Gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa bilang, nggak bisa komplain. Gitu. Kenapa ini gini, gini, gini. Enggak. Itu formulasinya. Formulasi gramatika. Gitu. Oke. Oke. Iya, dan rasanya aneh kalau kalian nulisnya indas. Sedangkan kita tahu indas itu bisa digabung, ya. Kalau udah tahu in sama das itu bisa digabung, nggak perlu kalian tulis lagi indas. Ich gehe in das Supermarkt. Ich gehe in der, wie zum Beispiel, ich gehe in das Restaurant. Nein, in sama das itu satuin, ins, gitu. Ich gehe ins Restaurant. Bukan ich gehe in das, ya. Jadi udah digabungin, kita udah gabungin tuh sebelum kita ini ngeluarin kata-kata itu ya kita udah harus tahu oh in kalau ketemu das ntar jadinya ins gitu. Oke, Winda. Oke, Her. Iya, Mas Nov, Winda. Ada lagi? Sudah, Her. Ya sudah ya. Oke, di antara yang lain masih ada pertanyaan? Iya, misalkan kalau aku biasanya kasih pertanyaan gini, misalkan kalau hari besok nih, misalkan hari ini aku kasih tugas, besok pasti aku akan tanyakan, ya, apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya? Apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya? Aku biasanya bilang gini, habt ihr schon, ya, habt ihr schon eure Hausaufgabe gemacht? Ya, habt ihr schon eure Hausaufgabe gemacht? Apakah kalian telah menyelesaikan ya PR-nya ya atau PR itu atau PR kalian gitu ya. Habt ihr schon eure Hausaufgabe gemacht? Gitu. Jadi teman-teman ini kira-kira kalimat Aussagesatz atau Fragesatz? Kalimat pertanyaan atau pernyataan ini Adel? Adel, ini kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan, Adel? Kalimat pertanyaan, Her. Iya, genau. Kenapa kalimat pertanyaan, Adel? Dilihat dari sisi apanya? Iya, Adel. Dilihat dari sisi apanya, Adel? Sehingga kita bisa bilang itu kalimat pertanyaan. Ayo. Dari rumusnya ya, bukan cuma dari rumus, dari pembentukan kalimatnya sudah ketahuan. Di sini kata kerjanya udah berada di posisi 1. Teman-teman, ingat baik-baik, kalau kata kerja sudah berada di position eins, maka siap-siap kalimat yang kalian buat adalah kalimat yang berakhiran dengan tanda tanya, yang artinya kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan. Kalau kalimat tersebut diawali dengan Zeitangabe, subjek ya, kata keterangan waktu atau bisa juga subjek, maka kalimat tersebut masih digolongkan sebagai kalimat pernyataan, bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Ingat baik-baik, kalimat pertanyaan ditandai dengan yang pertama menggunakan V-frage, yang kedua verbennya berada di posisi pertama atau position eins, dan yang ketiga dengan meletakkan preposisi di urutan pertama gitu. Preposisi, wie zum Beispiel apa? Nanti kita akan lihat lagi ya di acuai nanti preposisi itu. Oke, Adel? Adel, kalau aku ganti ir ini jadi subjeknya do, Adel. Adel, gimana konjugasinya, Adel? Hilsverb-nya, Adel. Kalau ir-nya aku ganti jadi do, Adel. Coba. Kalau do deh, di sini do. Verbennya jadi apa, Adel? Hilsverb-nya. Jadi haben. Do itu akhirnya apa untuk kata kerja? Konjugasikan Hilsverb-nya, Adel. Iya, hast ya. Gitu. Hast itu. Hash. Oh, iya, genau. Oke, Sofia. Kalau aku ganti do ini jadi subjeknya si mereka.
Sofia. Si mereka, aku ganti nih. Tadi kan si Adel udah ganti ir jadi do. Sekarang nih aku ganti dengan si konteksnya mereka. Nah, maka kata kerja atau hills verb di sini akan berubah jadi apa, Sofia? Konjugasionnya. Udah Indri. Haben, Iya. Ah, normal? haben, Iya, haben ya. Haben. Genau. Haben. Gitu. Oke. Baik. So, sekarang coba aku kasih kalian waktu untuk membuat sebuah kalimat pertanyaan, tapi konteksnya perfect gitu. Misalkan, aku kasih contoh tadi ya, apakah kalian telah mengerjakan tugasnya? Jadi si tugas ini telah kalian kerjakan gitu di kemarin, di waktu yang bukan waktu masuk kelas ya. Konteksnya kita udah masuk kelas. Aku nanya, kalian udah kerjain tugasnya belum? Yang artinya ya tugasnya udah dikerjakan sebelum kelas. Ya sebelum kelas ya artinya udah masa lampau gitu. Silakan. Itu misalkan kamu udah makan, ya tinggal si heels verbnya itu di urutan position eins. Begitu. Coba ya. Silakan di typing. Hast du einen Orangensaft getrunken? Iya, suka Dira. Gut gemacht. Jawabnya gimana dong, Dira? Iya. Coba kalian buat kalimat pertanyaannya beserta jawabannya. Tentu saja jawabannya juga dalam bentuk perfect ya konteksnya. Silakan coba. Misalkan kalau Dira tadi, hast du einen Orangensaft getrunken? Ja. Oder nein. Ich habe noch nie einen Orangensaft getrunken. Oder ja, ich habe einen Orangensaft getrunken. Boleh. Oke, bist du nach Supermarkt gegangen? Oke, gut gemacht, Winda. Super. Tambahin ini ya, bagusnya tambahin sama Chat Angabe-nya. Nah, Chat Angabe-nya teman-teman diletakkan setelah subjek. Misalkan bist du gestern nach Supermarkt gegangen? Itu. Rumusnya kalau kita buat kalimat pertanyaan ya. Hills verb plus subjek plus Zeitangabe plus objek baru sih perfect. Baru terakhir tanda tanya. Oke, kayak gini dia. Ini cara membentuk kalimat pertanyaan dari Fragesatz. Fragesatz imperfect. Fragesatz imperfect. Ya, kalimat tanya dalam bentuk perfect. Hills verb, subjek, Zeitangabe, objek, perfect, tanda tanya paling belakang. Dicatat rumusnya. Itu.
Jadi yang paling penting dari belajar bahasa Jerman itu gramatik ya, atau tata bahasanya. Kalau kalian menguasai semua rumusnya dengan baik, kalian nggak akan pernah ragu untuk membuat kalimat gitu. Nggak perlu ragu berkata-kata. Oh, kalau dia tanyanya kayak gitu, dan konteksnya perfect, udah lampau, aku bakalan jawab dengan rumus kayak gini. Tinggal siapin kosakatanya saja, begitu. Ya. Itu makanya orang kurang pede. Orang ngerti pertanyaan kayak gini, cuman dia nggak ngerti cara jawabnya. Ya karena dia nggak bisa gramatik. Gitu. Dia nggak tahu gramatik. Dia nggak tahu rumusnya kayak gimana formulasinya. Dia belajar tanpa rumus. Gitu. Ya. Kalau orang belajar tanpa rumus, ya dia hanya ngerti sedetik saja. Tapi kalau konteksnya dia udah tahu, oh rumus yang saya pakai nanti ini gitu. Nah dia pasti bakalan ingat gitu ya. Apalagi kalau orangnya rajin gitu, hafal rumus. Tuh. Dia udah tahu rumus, oh tinggal dia mainkan di kosakata saja, di Wortschatz-nya. Gitu. Wah, aku tahu banyak kosakata. Percuma tahu banyak kosakata, nggak tahu rumus. Gitu. Tetap kependam di otak nanti. Gitu. Nggak bisa keluar-keluar. Gitu. Makanya aku bilang craft catat rumus, catat ya. Itu. Yang belum catat tadi silakan nonton lagi recordingnya ya. Gitu. Kalau masih belum ngerti, nonton recording. Kalau belum ngerti-ngerti juga tanya. Ya, nggak usah malu. A1 itu yang pentingnya ini ya, perfect ini. Kalian udah bisa membuat kalimat perfect, ya, membuat Fragesatz, membuat kalimat Aussagesatz. Nah, itu tuh yang paling penting, ya. Kalian udah bisa, kalau kalian udah bisa membuat, mengutarakan keinginan kalian, tapi versi bahasa Jerman, nah itu artinya kalian udah layak gitu, udah kuasai A1. Tapi kalau sampai sekarang kalian masih merasa, belum bisa buat kalimat satu pun ya, satu pun kalimat nggak bisa buat, itu dipertanyakan itu dia kemana sih waktu les? Apakah dia belajar atau enggak itu? Begitu, oke? Ya, jadinya ceramah malam-malam. Oke, sekali lagi aku tanya, ada pertanyaan sebelum kita tutup atau sebelum kita akhiri? Nanti aku kasih tugas ya. Kenapa lagi tanya haben si hobis si Muis ini? Muis, bukan perfect itu Muis. Kalimat pertanyaan biasa itu. Ya, ich habe Tennis gespielt. Nggak logis ya. Kamu tanya, haben Sie Hobbys? Apakah kamu punya hobis? Ya, aku telah bermain tenis. Itu. Nanyanya hobi. Apa hobi kamu? Kalau kamu jawabnya gini, ya ich habe Tennis gespielt. Berarti konteks pertanyaannya orang nanya gini, hast du Tennis gespielt? Hast du Tennis gespielt? Apakah kamu telah bermain tenis? Baru cocok dengan jawaban kamu. Ya, ich habe Tennis gespielt. Tapi kalau kamu bilang, haben Sie Hobbys? Apakah kamu punya hobis? Tiba-tiba sejawaban, ya, saya telah bermain tenis. Nggak logis. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia logis ya. Tapi kalau kamu ngomong sama orang Jerman, mereka akan apa ya? Anggap itu aneh. Gitu. Nah ini lagi. Hast du ein Stück gegessen? Ya, ich hab Stück gegessen. Oke, udah benar. Jangan lupa titik ya, siapa ini Sofia. Jangan lupa titiknya. Supaya orang tahu, oh ini kalimat udah berakhir. Kalau kamu nggak taruh tambah titik, orang nggak bakalan ngira bahwa kalimat tersebut itu udah berakhir. Masih nyambung-nyambung ya. Ingat baik-baik, tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, itu sangat berpengaruh dalam sebuah teks tertulis gitu. Kalau kalian ujian, itu bakalan diperhitungkan. Kurang satu titik, satu poin sudah hilang. Gitu. Mau titik sekecil apapun itu. Tuh. Jadi jangan lalai ya. Jadi kalau huruf kapital salah dengan huruf kayak seharusnya setelah titik pakai huruf kecil bukan huruf kapital itu juga salah ya? Iya, Itu salah. poinnya kurang. Nggak ada, iya, nggak ada istilahnya aliansi, nggak ada ya. Itu bahkan tetap dikurangkan poinnya. Ya, karena ya tertulis. Kalau kamu ngomong kan orang nggak bakalan perhatikan kan ya. Tapi dari cara kamu ngomong itu orang bisa
sebenarnya bisa peka ya. Orang yang peka juga pasti bakalan tahu. Oh, ini anak dia dari cara ngomongnya nggak ada titik koma sekali. Ya. Gestern habe ich in die Schule gegangen, nggak ada titik. Nah itu juga nanti kalau sprechen yang kayak gitu. Tapi paling fatal itu di bagian tulis ya, tulisan biasanya. Itu. Tulisan itu ya orang pasti bakalan jeli liatnya. Apalagi guru bahasa Jerman. Gitu. Mungkin kalau sama kalian ya bodo amat ya. Yang penting bisa buat kalimat saja. Gitu. Tapi kalau guru yang udah lihat, ya pasti mereka akan jeli dari A sampai Z itu bakalan diperhatikan penulisannya gitu ya. Jadi mau kamu jawab buat surat dari pembuka sampai penutup udah pakai kosakata yang bagus, gramatiknya bagus, tapi ternyata penulisan huruf besar huruf kecil titik komanya masih keliru. Nah, itu tetap dikurangkan poinnya itu ya. Gitu kalau ujian ya. Itu. Dira. Oke, Har. Iya, gitu. Oke. Ya, nanti aku kasih tugas Raiban lagi ya. Gitu. Yang lain belum kirim tugas Raiban. Siapa di sini yang belum kirim tugas Raiban? Kirim surat undangan. Aku udah ngerjain Har dari kemarin, cuman aku belum kirim. Iya, belum kirim. Paling yang setia kirim tuh Winda. Winda, Christine. Winda udah kan Winda? Udah, Har. Iya, Winda. Itu yang setia mengirimkan tugas. Yang aku belum dapat itu Adele. Adele udah belum? Adele. Belum ya. Sofia. Sofia udah kalau nggak salah. Belum Sofia. Mois juga belum. Indri juga belum. Mm-mm. Oh iya, Sofia udah Sofia. Itu gitu. Oke, so tanpa berbasa-basi lagi aku kasih kalian tugas ya. Nah, di sini perhatikan baik-baik di Nummer 1 sama Nummer 2. Nummer 1 sama Nummer 2 itu adalah Hausaufgabe yang kalian wajib kerjakan. Dan aku udah harus terima malam ini juga tugasnya. Paling lambat besok pagi ya tugas surat itu. Ya, jadi habis les jangan nganga lagi, langsung tuh kerja itu. Ya. Nah, di sini di Nummer 1 kalian disuruh untuk melengkapi bukan melengkapi sih. D ini kalimat acak ya. Nah, di sini teman-teman, tugas kalian adalah ya menyusun kalimat ini menjadi kalimat perfect yang secara gramatika itu benar. Nah, di sini kan dia masih acak-acakan ya. Am letzten Wochenende hat gearbeitet. Nah, ini masih salah nih. Nah, kalian disuruh susun. Ya. Nah, untuk menyusunnya ya pasti kalian harus tahu rumus. Makanya aku bilang tadi catat rumus gitu. Di sini kalian lihat dia bilang di sini ada Zeitangabe-nya, ada subjek. Ini kan masih kacau balau ya. Di sini udah Zeitangabe, di sini subjek, di sini Hilfsverb. Tiba-tiba di belakangnya perfect. Nah, ini kan masih kancur, ancur lebur ya. Nah, tugas kalian adalah merangkum kalimat ini lagi menjadi satu kalimat utuh dengan gramatika yang benar gitu ya. Aku kasih spoiler yang nomor 1 ya. Nih, am letzten Wochenende hat er gearbeitet. 1, 2, 3, terakhir 4. Am letzten Wochenende hat er gearbeitet. Nah, sekarang tugas kalian. Har, tadi aku salah. Aku kiranya itu nggak bisa ya kalau misalkan, oh ya dia nggak nyambung kalau RH. Oke. Boleh, sebenarnya boleh. Ya, boleh. Cuman kebanyakan orang Jerman itu, ini kan konteksnya kita belajar untuk bahasa sehari-hari ya, gitu. Nah, Oh, biasanya itu kalau orang Jerman, mereka itu meletakkan si Zeitangabe atau kata keterangan waktu itu berada di posisi pertama kalimat ya. Tapi sebenarnya boleh kalau kalian nulisnya gini, subjek urutan pertama. Subjek, ya, Erhat, subjek, ini 2, ini yang ketiga, boleh ya. 1, atau aku tulis deh ini, 1 atau 3. 3 atau 1 atau 3. Ya maksudnya ya bisa ditukar ya. Tapi lebih bagusnya kalian menggunakan rumus yang aku kasih tadi Zeitangabe-nya di urutan pertama, si am letzten Wochenende-nya. Am letzten Wochenende hat er gearbeitet. Gitu. Boleh juga kalau kalian tulisnya er hat, R1, hat 2, 3-nya am letzten Wochenende, baru terakhirnya gearbeitet. Intinya gearbeitet paling belakang. Gitu. Oke.
Ini yang nggak bisa diganggu gugat, gearbeitet. Mau sepanjang apapun kalimatnya, perfectnya paling belakang kalimat kata kerja perfectnya itu. Oke, nah itu untuk Nummer 1. Übung 1. Nah sekarang Übung 2, tugas 2-nya. Nah, hat ein Mineralwasser getrunken. Nah, di sini teman-teman, tugas kalian gampang ya. Kalian hanya disuruh untuk menentukan bentuk infinitif. Bentuk infinitif dari kalimat perfect ini. Di sini, hat ein Mineralwasser getrunken. Kalimat kata kerja perfectnya adalah getrunken. Temukan, oh getrunken infinitifnya apa? Oh, getrunken infinitifnya adalah trinken. Nah, Nummer 2, 3, 4, 5. Nah, temukan. Ada gelernt, gelesen, gesehen, getrunken lagi. Oh, getrunken und gegessen. Ada 2. Gitu ya. Oke, paham. Oke, Übung 2 paham. Ya, Her. Oh ya, Ya. paham ya. Oke, baik. Itu dia. Oke, so ada pertanyaan tentang tugasnya untuk Aufgabe-nya. Gampang ya. Gampang gitu. Nggak terlalu susah kok. Itu. Besok baru aku kasih tugas surat lagi ya. Setelah semuanya kirim surat. Gitu. Kirim ya suratnya biar aku tahu kalian bisa atau enggak buat kalimatnya. Nggak perlu susah sebenarnya. Aufgabe-nya udah ada, contohnya udah ada juga gitu. Bahkan kita pakai soal yang sama, yang dimana soal tersebut udah ada jawabannya. Hanya kita poles dikit gitu ya. Belum loh soal-soal goib lainnya aku kasih itu masih soal sama gitu. Nah, yang belum tahu cara membuat surat silakan nonton recording di pertemuan keberapa kemarin Dira? Pertemuan terakhir ya. Iya, Hari waktu Sabtu kan? Iya, Jumat, Her. Oh ya, pertemuan Jumat itu yang aku kasih tugas Rayban ya. Sabtunya aku cek belum ada yang kirim. Tuh, oke baik. Itu dia. So, vielen lieben Dank für heute. Also, ja, das war für unsere Treffen für heute auch. Also, wenn Sie noch eine Frage haben, dann stellen Sie bitte einfach in WhatsApp ya. Gitu. Jadi, vergessen Sie bitte nicht, eure Hausaufgabe zu schicken. Ya, jangan lupa schicken, kirim itu tugasnya. Ya, baik. Oke, so vielen Dank und dann tschüss, Dank, gute Herr. Nacht. Bitte Gute schön. Nacht. Bitteschön, danke. Bitte schön.